Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Media pemerintah Cina Global Times menyentil Indonesia karena menolak klaim maritim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Media itu menyebut Jakarta memainkan banyak trik kecil atas sikapnya di Laut Cina Selatan. Misi Tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina muncul di perairan Kepulauan Natuna. Global Times dalam laporannya mengatakan Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Antara Indonesia dan Cina memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif. Media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah epidemi COVID-19. Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar karena COVID-19. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran patroli dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. Menurut Global Times, karena alasan itu, sejak paruh kedua 2019, Indonesia tetap fokus pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pejabat militer tingkat tinggi telah berulang kali pergi ke Kepulauan Natuna untuk menyatakan kedaulatannya. Indonesia salah menilai situasi ketika mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Alasan ketiga, Indonesia cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Pada bulan Januari lalu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang memperkuat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna. Dan kemudian Indonesia terlihat memperkuat posisi aslinya di Laut Cina Selatan. Masih menurut media pemerintah Beijing, usulan Indonesia bahwa perselisihan laut harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS sebenarnya tidak masuk akal. Salah satu masalah adalah bahwa penampilan konvensi datang lebih lambat dari klaim kedaulatan Cina. Yang lain adalah bahwa beberapa negara bukan penandatangan UNCLOS, tetapi mereka dengan konyol meminta orang lain untuk mematuhi konvensi.